rusak-rusak. Oh, terserah itu presiden siapa itu, Mukidi itu terserah, menteri siapa itu terserah, polisi siapa itu terserah, rusak-rusak, oh bejat-bejat. Oh, itu terserah, itu ulama-ulama itu hafal Quran, hafal kitab kuning itu ngapain, wis bejat-bejat oh sakarep, alim-alim dewi. Nah, yang penting sekarang kita jaga anak kita, istri kita, suami kita, ya, untuk tidak terfitnah zaman. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Madu hangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini Kamis 25 Agustus ya, Ba'da Isya di Cafe GN 13. Kok tersiksa pakai jas malah. Baik teman-teman, ketemu lagi di konten ngobrol menembus batas ya, Bloko Suto, tanpa tedeng ngaling-ngaling, blak-blakan, hitam-hitam, putih-putih, merah-merah, salah-salah, bener-bener. Baik teman-teman, langsung saja ya, hemat durasi. Terjadi lagi dan lagi penista agama, penista masjid. Jadi kalau kemarin ada segerombolan spesies baru emak-emak joget di halaman masjid dan di teras masjid, naik sama sepatunya. Nah sekarang ada lagi joget-joget lagi di dalamnya masjid. Saya tuh kadang-kadang saya nanya, kadang ngelamun gitu loh. Aku ini sebenarnya hidup di Indonesia apa di Filipina ya? Di Filipina aja sekafir-kafirnya Filipina nggak ada melecehkan masjid. Aku ini hidup di Indonesia apa di Singapura ya? Singapura aja sekafir-kafirnya Singapura nggak ada itu menista merendahkan masjid. Kadang aku mikir, aku ini hidup di mana ya? Di Amerika apa di mana gitu ya? Apa di... Karena kayaknya sih ya, sekafir-kafirnya sebuah negara, sebejat-bejatnya sebuah negeri, itu ndak ada menista masjid, menista Quran, menista Quran ada lah ya, menista masjid kayak di Indonesia ini nggak ada. Nih, lihat videonya. Nah, gimana? Nanti orang-orang liberal komen, nah nggak apa-apa, cuman masjid ya. Untung kamu komen di YouTube, komen di depanku beda urusan, terserah urusan belakang. Ya, jadi terus kadang-kadang aku berpikir, ini Indonesia ini katanya gudangnya ulama, punya Majelis Ulama Indonesia, gudangnya
kitab kuning, gudangnya fikih gitu ya. Tapi ini Indonesia apa ya? Mana gitu? Rasulullah dihina, adem ayem, agama dihina, adem ayem, ulama ditangkepin, dipenjarai, adem ayem, ya kan? Tafsir Al-Quran, Al-Ma'idah 51 ya. Apa itu? Pemimpin dirubah jadi teman setia. Ulamanya kemana ini? Ada 6 anak manusia dibantai, dibunuh dengan sadis. Malah bela yang bunuh ulamanya, mayoritas, struktural. Kemana? Ini ya, mengerikan ya. Maka tidak ada pilihan lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tidak ada pilihan lain. Yuk, terserah anaknya siapa itu, bejat-bejato, rusak-rusako. Terserah itu istrinya siapa, bejat-bejato, rusak-rusako. Terserah itu suaminya siapa, bejat-bejato, rusak-rusako. Terserah itu presiden siapa itu, mukidi itu terserah. Menteri siapa itu terserah, polisi siapa itu terserah, rusak-rusako, bejat-bejato. Itu terserah, itu ulama-ulama itu hafal Quran, hafal kitab kuning itu ngapain, wis bejat-bejato sakarep, alim-alim mau dewi. Nah, yang penting sekarang kita jaga anak kita, istri kita, suami kita ya, untuk tidak terfitnah zaman ya. Itu masjid jangan dihina, jangan dinista, jangan dipakai joget-joget ya, kurang lebih seperti itu. Ngeri, Masya Allah. Terus ini ada kabar baru ini, udah ya, penista masjid lewat ya, nggak tahu nih besok apa lagi nih. Kayaknya sudah nggak ada ini, selesai nih. Anjing dibawa masuk itu udah selesai. Sekarang dipakai joget-joget, kayaknya udah selesai kayaknya. Apalagi ya yang belum ya? Apalagi yang belum ya? Ya tinggal zina di dalam masjid aja mungkin ya. Nggak tahu, mungkin besok terjadi itu. Ya, zina di dalam masjid gitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ada beberapa konten yang mau saya angkat ya, mudah-mudahan mencerdaskan. Apa ini? Kak Seto. Ini kemana orang ini? Lama nggak muncul, sekarang muncul. Coba lihat videonya. Kak Seto minta izin lindungi anak Ferdi Sambo. Tonton videonya. Kak Seto ngapain Kak Seto ngurusin anaknya Pak Ferdi Sambo? Anak di jalanan banyak Pak, di pinggir jalan, di Blok M, di Depok, di mana tuh, di Cilincing lebih banyak lagi tuh anak telantar. Ngapain Bapak capek-capek ketemu Ferdi Sambo untuk bilang anaknya dijaga? Buat apa Pak? Pak, jangan bikin malu psikologi UI Pak. Saya psikologi UI Pak, malu saya Pak. Anaknya mendapatkan perundungan? Ya, anak di jalanan lebih banyak perundungan. Anak Bapak dirundung nggak? Kan banyak. Di Cilincing itu paling banyak anak dirundung. Sampai ngomongnya ngawur kalau ngomong tuh. Ya, itu mending dia belain sana. Ngapain dia belain sana? Ferdi Sambo kan udah kaya, ada keluarga besarnya, dijaga keluarga besarnya. Ngapain Kak Seto pansos-pansos di situ, bikin malu saya aja. Yosua bukanlah LGBT. 1. Eliezer bukanlah LGBT. 2. Kemudian ketiga, Ferdi Sambo adalah biseksual. 3. Saya klaim itu. Yang keempat adalah motif sebenarnya adalah karena si Kuat ini orang sipil tapi pengen berkuasa di polisi. Dia si Pak Kuat Ma'ruf, dia ini kan selalu berantem sama si Yosua karena dia pengen dianggap oleh Sambo sebagai orang yang pertama-tama menjaga Sambo, sehingga timbullah propaganda si Kuat. Dia bikin cerita tentang si Yosua ini jelek, dia kan dia bikin propaganda ke Sambo karena Sambo psikopat, dia terima telepon marah dia. Informasi ini Anda dapat dari siapa, Baradae? Tenang aja, saya kan psikolog, iya kan? Udah di situ aja dulu. Oke, boleh dilanjutkan dulu, kita dengar. Ya udah, motifnya di situ aja. Yang penting Pak Kapolda mundur, Kak Seto ngurusin orang-orang Cilincing atau enggak apa anak-anak yang... Saya kan selalu hakul yakin ya, dari dulu tidak berubah keyakinan saya. Siapapun, profesor, doktor, LC, kiai, ulama, apalah itu, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak, apalah,
Ya, setinggi apa titelmu, setinggi apa gelarmu, ya, sehebat apa itu intelektualmu. Tapi kalau mepet ke rezim, jilat ke rezim munafik lanatullah ini, maka jongkok IQ-mu, mati ilmu, peka rasamu itu mati. Jatuh, nggak ada nilainya dirimu itu. Jadi pansos saja ini, Kak Seto ini. Ngapain ngurusi anaknya Sambo? Dia sudah banyak, nah neneknya ada, kakeknya ada, pamannya ada, mbah-mbahnya ada mungkin, sepupu-sepupunya ada, kaya raya. Kalau mau niat ngurusi, banyak masih ada anak yang terlantar-lantar tuh banyak. Banyak anak terlantar di pinggir jalan tuh banyak. Ya, kelaparan, nggak ada yang dimakan, kehausan nggak ada yang diminum, terlantar tidur di trotoar, nggak punya rumah, banyak. Ngapain ngurusi anaknya Sambo? Pansos murahan, pansos rendahan. Makanya jangan nguntal-nguntal duit haram, ya. Nggak usah mepet-mepet ke rezim. Udah lemah gemulai pula tingkahmu. Aduh. Ini ada foto ini. Andai saja kami anaknya Pak Sambo. Nah, ini sarkas ini. Nah, ini Seto, nggak usah panggil Pak Seto, Seto nih. Kalau mau habiskan energimu, habiskan sumber dayamu, habiskan intelektualmu, habiskan otoritasmu. Banyak anak yang layak ditolong tuh banyak. Nggak usah anaknya Sambo, jijik lihat kamu itu, gila nih kamu itu. Sudahlah ya, ulama kayak ustadz, kayak kiai, kayak Kak Seto, kayak polisi, kayak siapapun, mempet ke rezim, nempel ke rezim, hilang auramu, hilang yonimu. Gitu ya teman-teman ya. Ya, saya mohon maaf selalu emosi kalau ngomong rezim ini. Mohon maaf ya. Kepanasan lehernya, Dek. Kasihan madunya, Dek. Nih, tak baca artikel. Tanah yang dijanjikan itu bernama Indonesia, judulnya. Sejak tahun 2013, dunia internasional telah peringatkan bahwa imperialisme Cina di Indonesia, jutaan lapangan kerja yang dijanjikan Jokowi ketika Pilpres 2014 silam, telah dibuktikan dengan masuknya 15 juta kurang lebih emigran Cina yang saat ini telah bekerja dan menyebar di wilayah pendudukan Cina di seluruh pelosok Nusantara. Pada semester pertama 2022, lebih 15 juta kurang lebih emigran Cina telah menetap di wilayah-wilayah pendudukan di pelosok-pelosok Nusantara, Indonesia. Mereka menyebar di 15 provinsi dan 30 kabupaten di Indonesia. Pada 10 hingga 20 tahun ke depan mereka akan mengubah sejarah serta menghapus Nusantara dari peta Indonesia digantikan oleh sejarah baru Indo-Cina. Prediksinya begitu kurang lebihnya. 10 juta hektar lahan hutan dan perkebunan di 5 provinsi telah jatuh ke tangan para mafia Taipan, Cina. Wilayah tersebut hutan Sumatera, hutan Kalimantan, hutan Papua, Sulawesi, dan wilayah selatan Pulau Jawa. Para petinggi Polri dan TNI telah tunduk di bawah kaki MSS dan KSP. Para pemimpin tinggi TNI dan Polri tak lagi peduli terhadap keutuhan NKRI. Yang terpenting saat ini adalah kelangsungan para petinggi pemerintah rezim Luhut Binsar Panjaitan. Semua politisi tanpa menyadari hanya bersuara kepentingan hak imperialis saja. Organisasi-organisasi Islam sedikit demi sedikit dieksekusi agar tidak ada perlawanan yang berarti terhadap penduduk Taipan Cina. BNPT dan Densus 88 terus mengincar organisasi dan umat Islam dengan skenario terorisme agar masyarakat mudah dibungkam, tak melakukan perlawanan terhadap proses mega imperialisme ini. Setiap tokoh yang menyuarakan kebenaran terkait bahaya imperialis Taipan Cina ini dibungkam, dicabut gelarnya, dibunuh karakternya,
dan dikriminalisasi, ditangkepin. Pasal urusan belakang, yang penting ditangkap dulu. Setiap tokoh yang menyuarakan slogan-slogan kami Pancasila, kami NKRI adalah sebuah jebakan yang tak disadari oleh sebuah jebakan yang tak disadari dan sebuah program pembodohan terhadap rakyat Indonesia untuk memberikan kesempatan mengeruk anggaran negara sebesar-besarnya. Korupsi meningkat 700%. Seluruh partai nasionalis telah menjadi pendukung aktif rezim korup ini. Hanya satu tersisa sebagai oposisi, yaitu PKS. Ya kan? Yang ngomong aku Pancasila, aku NKRI, NKRI harga mati. Yang nuduh orang intoleran, radikal, teroris, rata-rata koruptor, rata-rata maling, rata-rata penipu, rata-rata LGBT, rata-rata OTT KPK, rata-rata narkoba. Paham? Ada profesornya, ada doktornya, ada kiainya, ada ulamanya, ada gusnya, ada polisinya, lengkap. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Kemana kiainya ini? Ini hidup di mana aku ini? Hidup di mana aku ini ya? Kayaknya nggak begini di Indonesia itu ya. Gimana kiainya ini? Ulamanya ini kemana ini? Pejuang-pejuangnya kemana ini? Sudah ya teman-teman ya, banyak sebenarnya, tapi biarlah nggak panjang-panjang lah durasinya ya. Yang penting ya kita lihat masalah Sambo kan sudah dipanggil DPR ya. Kemarin sudah sidang di DPR Komisi 3 ya, sebegitulah. Kita lihat perkembangannya nanti. Intinya gimana nanti vonisnya saja lah. Ya, tadi Sambo juga sudah sidang kode etik dan seterusnya. Pun ini yang bisa saya sampaikan, sekedar hadir menegur sapa, ya, hadir di relung kolbu dan pikiranmu supaya nggak beku-beku terus, nggak mati ya, mencair, encer dan sadar, bangun gitu loh ya, bahwa negerimu ini nggak baik-baik saja itu. Baik, sebagai penutup sekedar info teman-teman ya, ada beberapa info. Kan ini banyak sekali ini WA yang masuk ke admin itu kan macam-macam lah ya. Ada yang berobat, ada yang konsultasi, ada yang macam-macam, ada yang minta pekerjaan. Jadi sementara GN13 ini yang kalau diringkes ya, itu ada 3 saudaraku. Yang bisa untuk bekerja sama, membangun afiliasi itu masih bisa. Yang lain-lain itu sudah tertata dengan sistem, sudah jalan. Nah, tapi ada 3 ini yang ngomong-ngomong soal pekerjaan ini. Pertama, jadi agen madu, reseller. Lumayan kok, ada kok agen yang sebulan nggak mati 5 juta ada, sebulan paling sepi 5 juta ada, ya bahkan sebulan di atas 5 juta ada. Ya, per hari yang sekedar 300-500 juga ada rutin. Kan lumayan agen madu ya. Nanti websitenya saya tampilkan. Yang kedua, kerjasama yang es madu itu. Nanti tak tampilkan linknya, dilihat nanti di deskripsi nanti ya. Itu kan sudah kita launching kemarin. Agak mahal modalnya ya kan. Kalau agen madu paling murah 2 juta. Kalau ini 50 juta, tapi dapat mobil. Jadi 50 juta Anda dapat 1 unit mobil. Sudah disetting bagus mobilnya, sudah di branding bagus. Ya, dapat 1 paket produk senilai 2 juta, dapat mobil, hidup pajaknya, jalan. Jadi itu kan lumayan bisa dipakai hari-hari Minggu ya, di tempat-tempat keramaian yang dijual minuman es madu. Kalau malam bisa angkringan, ada itu mobilnya. Atau yang terakhir, kalau Anda punya modal besar sekitar 250 juta lah minimal, kafe. Kita bekerja sama ya. Saya nggak bilang franchise, kalau franchise itu ada unsur ribanya ya. Ya bekerja sama lah, Anda beli merek kafe GN13.
konseptornya semua nanti kami, ya kurang lebih 250 juta. Mau nggak pilih yang mana? Modal yang paling murah, modal yang sedang, atau modal yang paling mahal? Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan manfaat. Mumpung ingat yang terakhir tanggal 4 September ya. Hari Ahad 4 September kita ketemu lagi di acara ngaji Segoro Akbar di lokasi pembangunan Masjid Karomah 13 di Desa Kelampok ya, Singosari. Seperti biasa jam 9 pagi. Kemarin Anda tahu sendiri kan, Bogor, Pasuruan, Surabaya, Bojonegoro ya kan, Jakarta ya, ternyata luar kota yang datang termasuk Malang dan sekitarnya. Nah, jadi kemarin kita konsumsi sudah kita tanggung, tetapi seandainya Anda mau berbagi keberkahan, boleh. Karena itu yang datang ternyata musafir semua, Ibnu Sabil semua, bahkan acaranya besok sekarang sudah ada yang nginep, ya kan? Monggo kalau Anda mau hadir, misalkan Anda mau sedekah makanan, ya kan? Bawa makanan 3 bungkus, 4 bungkus, kan lumayan ya, nanti bersedekah makanan ya, dimakan oleh para tamu-tamu Allah. Di samping itu GN juga sudah menyiapkan, nggak bawa juga nggak apa-apa. Oke, sampai ketemu di Ngaji Segoro Ahad 4 September 2022 jam 9 pagi di Masjid Karomah 13 Desa Kelampok Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.